Assalamualaikum kawan, selamat datang di Kayu Lara. Mantan perwira intelijen militer dari Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat atau CIA, Philip Giraldi, baru saja mengeluarkan pernyataan kontroversinya yang cukup memanaskan suhu dunia tentang misteri di balik mewabahnya virus corona atau COVID-19. Dalam sebuah artikel yang diterbitkan Strategis Culture Foundation, Giraldi menyebutkan bahwa virus mematikan itu tidak terjadi karena proses alami melalui mutasi genetika, tapi memang sengaja diproduksi di sebuah laboratorium dan diduga untuk senjata perang biologis dunia. Dan disebutkan untuk menciptakan virus itu, Amerika Serikat berkonspirasi dengan Israel. Laporan media arus utama yang paling umum dilaporkan tentang penciptaan coronavirus menunjukkan bahwa itu berasal dari mikroorganisme yang ditularkan oleh hewan yang ditemukan dalam kelelawar liar yang dikonsumsi oleh seorang warga etnis Cina di Wuhan. Tetapi tampaknya ada beberapa bukti untuk membantah bahwa di provinsi-provinsi yang berdekatan di Cina di mana kelelawar liar lebih banyak belum mengalami wabah besar penyakit ini. Karena itu dan faktor-faktor lain, ada juga spekulasi yang signifikan bahwa coronavirus tidak terjadi secara alami melalui mutasi, melainkan diproduksi di laboratorium, mungkin sebagai agen perang biologis. Beberapa laporan menunjukkan bahwa ada komponen virus yang terkait dengan HIV yang tidak mungkin terjadi secara alami. Jika benar bahwa virus telah dikembangkan atau bahkan diproduksi untuk dipersenjatai, lebih lanjut akan menyarankan bahwa pelariannya dari Institut Virologi Wuhan dan masuk ke populasi hewan dan manusia bisa saja tidak disengaja. Teknisi yang bekerja di lingkungan seperti itu sadar bahwa kebocoran dari laboratorium sering terjadi. Tentu saja tidak dapat dihindari ada teori lain. Ada beberapa spekulasi bahwa karena pemerintahan Trump telah terus-menerus mengangkat masalah meningkatnya daya saing global Tiongkok sebagai ancaman langsung terhadap keamanan nasional Amerika dan dominasi ekonomi, maka mungkin saja Washington telah menciptakan dan melepaskan virus dalam upaya untuk membawa pertumbuhan ekonomi militer Beijing turun beberapa tingkat. Memang sulit untuk dipercaya bahwa bahkan Gedung Putih Trump akan melakukan sesuatu yang begitu sembrono. Tetapi ada penjelasan untuk jenis perilaku itu. Pada tahun 2005 hingga 2009, pemerintah Amerika dan Israel secara diam-diam mengembangkan virus komputer yang disebut Stuxnet, yang dimaksudkan untuk merusak sistem kontrol dan pengoperasian komputer Iran yang digunakan dalam program penelitian nuklir negara itu. Diakui Stuxnet dimaksudkan untuk merusak komputer, bukan untuk menginfeksi atau membunuh manusia. Tetapi kekhawatiran bahwa itu akan menyebar, pindah dan menginfeksi komputer di luar Iran terbukti akurat karena menyebar ke ribuan PC di luar Iran, di negara-negara sejauh Cina, Jerman, Kazakhstan, dan Indonesia. Tak pelak ada kisah Israel yang mungkin bisa menjelaskan apa yang sedang terjadi di Tiongkok. Para ilmuwan di Galilee Research Institute Israel sekarang mengklaim bahwa mereka akan memiliki vaksin terhadap virus corona dalam beberapa minggu yang siap untuk didistribusikan dan digunakan dalam waktu 90 hari. Lembaga ini mengklaim telah terlibat dalam 4 tahun penelitian tentang avian coronavirus yang didanai oleh Kementerian Sains dan Teknologi dan Pertanian Israel. Mereka mengklaim bahwa virus ini mirip dengan versi yang telah menginfeksi manusia yang telah menyebabkan keterobosan dalam pengembangan melalui manipulasi genetik. Tetapi beberapa ilmuwan skeptis bahwa vaksin baru dapat diproduksi sedemikian cepat untuk mencegah virus yang ada hanya baru-baru ini. Mereka juga telah memperingatkan bahwa bahkan jika vaksin dikembangkan, biasanya harus diuji untuk efek samping. Proses yang biasanya memakan waktu lebih dari setahun dan termasuk menggunakannya pada manusia yang terinfeksi. Jika seseorang menganggap bahwa Amerika Serikat memiliki andil dalam menciptakan coronavirus pada sisa-sisa pusat penelitian senjata biologis yang dulunya luas di distrik Maryland, sangat mungkin bahwa Israel adalah mitra dalam proyek tersebut. Membantu mengembangkan virus juga akan menjelaskan bagaimana para ilmuwan Israel telah dapat mengklaim keberhasilan dalam menciptakan vaksin begitu cepat, mungkin karena virus dan perawatan untuk itu dikembangkan secara bersamaan.
Bagaimanapun, ada konsekuensi politik yang pasti terhadap munculnya virus corona. Dan tidak hanya di Cina, di Amerika Serikat, Presiden Donald Trump telah disalahkan karena berbohong tentang virus, dan ada berbagai skenario dalam publikasi mainstream berspekulasi tentang kemungkinan dampak pada pemilihan pada tahun 2020. Jika ekonomi tenggelam bersama-sama dalam pasar saham, itu akan berdampak buruk pada Trump. Apakah dia sebenarnya bersalah? Jika penahanan dan pengobatan penyakit itu sendiri di Amerika Serikat tidak berjalan dengan baik, mungkin juga ada reaksi yang signifikan, terutama karena Demokrat telah mempromosikan peningkatan perawatan kesehatan. Namun, satu pakar berpendapat bahwa penyakit dan ekonomi yang tenggelam tidak akan menjadi masalah selama ada perubahan haluan sebelum pemilihan, tetapi banyak yang bisa terjadi dalam 8 bulan ke depan. Dan kemudian ada masalah keamanan nasional, kebijakan luar negeri seperti yang terlihat dari Yerusalem dan Washington. Sulit untuk menjelaskan mengapa coronavirus telah menyerang satu negara khususnya selain Cina dengan sangat parah. Negara itu adalah Iran, musuh kedua Amerika Serikat. Allahu a'lam bishawab.